pagi, Pak Farizi. Saya Pak From Tutorus dari MIPA 1. Saya ingin menambahkan nilai saya yaitu PTS dan PAT yang nilai saya kurang. Lalu saya mengambil nilainya ini adalah dengan materi kelompok saya, yaitu kelompok 5 dengan tema kelompoknya Konferensi Meja Mudar dan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Mudar itu sendiri adalah konferensi kesepakatan Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Gedung Parlemen Den Haag. Tujuannya ini adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda yang pada saat itu Indonesia ingin pengakuan Belanda, yaitu Indonesia merdeka. Lalu latar belakang konferensi meja mudar ini sendiri adalah kegagalan Belanda yang mungkin saat itu ingin meredam kemerdekaan Indonesia, itu digagalkan oleh para pejuang bangsa Indonesia. Tetapi Indonesia tidak ingin berperang, Indonesia juga dibantu oleh negara. Lalu Belanda mendapatkan kecaman dari dunia luar. Sebelumnya itu pihak Indonesia, bangsa Indonesia dan Belanda sendiri telah melakukan perundingan lewat jalan diplomasi. Ancaman dari dunia internasional ini dibuktikan dengan adanya resolusi dari Dewan Keamanan Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang isinya mengancam serangan militer Belanda yang dilakukan kepada bangsa Indonesia, dan PBB juga nih menyerukan untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia Belanda ini dengan cara perundingan yang dilaksanakan tadi pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Lalu tokoh-tokoh KMB ini ya ada terjadinya KMB itu diselenggarakan di tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag melalui perundingan. Yang pertama adalah hubungan tentang utang luar negeri Indonesia dengan Belanda. Yang pertama adalah tentang utang luar negeri. Tentang utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya disetujui untuk dibayarkan oleh Indonesia. Sampainya pada deklarasi itu ke Belanda, sambutan dari Belanda cukup baik untuk menunjukkan keramahan dalam melayani para delegasi. Para delegasi ditempatkan di hotel mewah Kurhaus Sheikh Scheveningen dan mobil-mobil mengkilat yang bila digunakan sewaktu-waktu yang dibutuhkan. Setiap anggota delegasi diberi uang saku F125 yang waktu itu dengan sebanding dengan $10 dan berdaya beli tinggi saat itu. Delegasi dibagi menjadi beberapa komisi-komisi militer dipimpin oleh Dr. Lemena dan anggotanya. Kolonel TB Simatupang untuk mewakili Angkatan Darat, Komandor Surya Dharma untuk Angkatan Udara yang menyusul belakangan. Lalu masalah yang sulit dipecahkan dalam konferensi itu sebagai berikut. Masalah yang sulit dipecahkan dalam konferensi itu yaitu Indonesia Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa terikat satu sama lain, namun Belanda ingin kerjasamanya luas dan permanen, yaitu untuk mengikat Indonesia dengan Belanda. Lalu yang kedua soal hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Belanda sampai saat menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda saat itu, termasuk biaya perang terhadap Indonesia. Itu adalah proses terjadinya KMB.
Lalu pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan KMB ini adalah akhirnya mendapatkan kedaulatan. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan ini berlangsung di dua kota, Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Lalu hasil dan dampak konferensi Meja-Mindar ini adalah sebagai berikut, yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, Belanda akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu Indonesia akan bekerjasama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Jadi tidak ada lagi Belanda di bawah Indonesia, namun Belanda ingin kerjasamanya ini Belanda dengan Indonesia sama. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang India Belanda pada sebelum tahun 1949. Yang keempat ini adalah masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Lalu ada positif negatif dari dampak KMB. Positifnya adalah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, benar. Yang kedua, konflik Indonesia dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai, benar. Namun ada negatifnya. Negatifnya adalah Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Yang cita-cita kemerdekaan itu adalah demokrasi yang tidak ada dan tidak memihak kepada siapapun. Lalu saya akan membahas Republik Indonesia Serikat. Apa sih itu Republik Indonesia Serikat? Republik Indonesia Serikat itu adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah terjadi dan berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terbentuk setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat ini atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan konferensi Meja-Mindar tadi di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pembentukan RIS dilatar belakangi oleh kesepakatan Indonesia dan Belanda. Indonesia dan BFO dalam konferensi Meja-Mindar yang bertujuan untuk pembangunan RIS dengan negara-negara yaitu menjadi negara-negara boneka, yaitu mempersiapkan Indonesia sebagai negara federal. Pemunculan negara federal atau negara bagian dari kekuasaan teratas dipegang oleh kerajaan Belanda adalah sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap dapat mempunyai pengaruh di Nusantara. Presiden RIS dan RI. Saat itu RIS dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden RIS dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, sedangkan Mr. Asad sebagai Republik Indonesia Serikat. Faktor yang menyebabkan RIS dibubarkan ada 4 yang saya ambil, yaitu banyak Indonesia yang tidak mendukung berdirinya RIS karena dianggap sebagai sistem kolonialisme. Yang kedua, negara federal tidak cocok dengan Indonesia yang bersifat multikultural dan bisa menimbulkan perpecahan. 3. Banyak negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung pada negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Yang terakhir, menganggap bahwa pendirian RIS hanya menguntungkan pihak Belanda. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang saya salah, kecepatan, ataupun kurang bermakna, mohon dimaafkan Pak. Sekian dari saya, terima kasih.